Stop blaming other people. Berhenti menyalahkan segalanya. Nah, betul. Untuk anak-anak kami semua, berhentilah selalu menyalahkan. Jalani saja. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas bagaimana cara menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan dan menentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian. Jadi hari ini kita akan belajar apa ya, Bu? Oh iya, kita akan belajar program linear. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa, Bu? Oke, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini agar siswa kami mampu menyelesaikan masalah kontekstual pada program linear. Dengan senantiasa bergembira untuk melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Oke, untuk anak-anak kami semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Selamat belajar. Halo anak-anakku semua, pada pertemuan kita yang kelima, kita akan belajar mengenai program linear. Oke, sebelumnya kita sudah membahas apa itu sistem persamaan linear dua variabel. Oke, sekarang masuk kita ke dalam program linear. Dalam program linear ini diharapkan siswa-siswi kami dengan sukacita dan tanpa pamrih mampu yang pertama membuat model matematika dari masalah program linear. Yang kedua, menentukan fungsi objektif beserta kendala yang harus dipenuhi dalam masalah program linear. Oke, ini merupakan tujuan dari pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, program linear ini adalah merupakan metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan. Nilai optimum itu adalah nilai maksimum dan minimum diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Dalam persoalan linear terdapat fungsi linear yang bisa disebut dengan fungsi objektif. Itu merupakan pengertian dari program linear. Oke. Kita lihat langsung contohnya. Contoh yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari 3x tambah 4y lebih besar sama dengan 12. Langkah awal yang harus kita kerjakan sama dengan seperti sebelumnya sudah kita pelajari. Kita harus mencari titik potong dulu pada sumbu x dan y. Jika kita mencari titik potong pada sumbu x, itu nilai y-nya 0. Sebaliknya, jika kita nanti mencari sumbu y, maka x-nya 0. Oke, kita lihat di sini ada pertidaksamaannya hanya satu. 3x tambah 4y ini kita ubah dulu menjadi persamaan. Kalau dia lebih kecil, lebih besar nanti di soal, untuk mencari titik potongnya kita ubah ke dalam bentuk persamaan. Maka 3x tambah 4y sama dengan 12, maka 3x tambah 4y, y-nya tadi 0. Maka 4 kali 0 sama dengan 12. Maka 4 kali 0 ini 0, berarti tinggal 3x sama dengan 12. X sama dengan 4. Maka titik potong pada sumbu x adalah 4,0. Sebaliknya, titik potong pada sumbu y itu x-nya 0. Maka 3 kali 0 tambah 4y sama dengan 12. 4y sama dengan 12, y sama dengan 3. Maka kita dapat titiknya 0,3. Oke, titik uji dari pertidaksamaan tersebut kita buat dia titik ujinya 0,0. Maka 3x tambah 4y lebih besar sama dengan 12. 3x-nya tadi 0, y-nya 0, berarti 0 lebih besar sama dengan 12. Udah pasti salah. Berarti kalau dia salah, berarti arah himpunan penyelesaian dapat kita buat seperti berikut. Oke, pertama tadi kita dapat titik potong pada sumbu x itu adalah 4,0, ini titiknya. Oke, yang kedua 0,3 kita hubungkan. Oke, tadi di sini lebih besar sama dengan 0, berarti dia arsirannya ke atas. Karena dia salah bahwa 0 itu nggak mungkin lebih besar dari 12. 0 udah pasti lebih kecil dari 12. Ini merupakan daerah dari
pertidaksamaan program linier dari contoh yang pertama. Sekarang masuk kita ke contoh yang kedua. Ini soalnya dalam bentuk cerita, kita akan mengubahnya dulu ke dalam model matematika. Setelah kita ubah, kita buat dalam bentuk tabel, kita mencari daerahnya, baru kita dapat hasilnya. Oke. Lihat contoh yang kedua. Tempat parkir seluas 600 meter persegi ya, hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Tiap sedan membutuhkan 6 meter persegi dan tiap bus membutuhkan 24 meter persegi. Tentukan model. Kita hanya menentukan model di sini, bukan menentukan maksimum minimum dari sini. Berarti hanya sampai model saja kita kerjakan. Cara mengerjakannya, kita harus membuat dulu dalam bentuk tabel pemisalan. Kita buat pemisalan bahwa sedan itu adalah X, bus itu adalah Y. Oke, jumlahnya ini tadi kita buat misalkan satu-satu dulu karena belum dibuat di situ berapa sedan, berapa bus. Hanya dibuat di situ berapa muatannya yang mampu menampung dari tempat parkiran itu, hanya 58. Ini langsung di sini 58. Maka untuk XY-nya ini 1 dan 1. Luasnya untuk sedan tadi di sini 6 meter persegi ini. Untuk bus 24 meter persegi. Ini kita buat. Ini dia tabelnya dalam bentuk luas. Oke, berapa tadi keseluruhan? Keseluruhan itu ada 600 ini meter persegi. Ini tabelnya dalam bentuk seperti ini. Oke, untuk menentukan model matematikanya yang pertama dulu XY, karena ini satu jumlah X dan satu jumlah Y, maka XY jumlahnya tadi 58. Memuat 58, nggak mungkin lebih besar dari 58 muatannya. Ini udah pasti pas 58, kalau enggak kurang dari 58. Makanya kita buat pertidaksamaannya X tambah Y lebih kecil sama dengan 58. Yang kedua, luasnya 6 dan 24. Maka 6X dan 24Y lebih kecil sama dengan 600. Karena muatannya atau lebarnya tadi hanya luasnya 600 meter persegi. Maka ini dapat kita sederhanakan bagi 6. X tambah 4Y lebih kecil dari 100. X sudah pasti lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Oke. Dari model matematika ini kita mencari titik potong seperti yang tadi soal yang pertama. Titik potong pada sumbu X dan Y dari masing-masing pertidaksamaan. Berarti kita ubah dulu ke dalam sama dengan. Oke, yang pertama X tambah Y sama dengan 58. Kita dapat titik potong pada sumbu X-nya 58,0. Yang kedua titik Y-nya 0,58. Oke, pertidaksamaan yang kedua juga kita cari titik potongnya. Di sini kita dapat 100,0, yang kedua 0,25. Oke. Kita lihat daerah penyelesaiannya. Tadi yang pertama titik potongnya 58,0 dan 0,58, yang kedua 100,0 dan 0,25. Kita buat di sini. Titik ujinya ini udah pasti 0,0. Berarti di sini titik ujinya, ini titik uji 0 lebih kecil sama dengan 58, benar, udah pasti. 0 lebih kecil sama dengan 400, benar. Maka kita lihat yang pertama dulu. Untuk arsirannya tadi katanya X itu lebih kecil ya. Kita lihat dulu. Oke, lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Maka ini X-nya lebih besar sama dengan 0 arsirannya ini. Oke, Y lebih besar sama dengan 0 arsirannya ini. Baru 58,0 berarti ini 58,0. Kita lihat kurvanya, ini dia 58,0. Yang kedua kita lihat arsirannya 100,0 dengan 0,25. Ini kurvanya. Yang pertama ini, yang kedua ini. Oke.
Dari sini kita dapat arsirannya bahwa benar bahwa 0 itu lebih kecil sama dengan 58, maka arsirannya kita buat keluar. Oke, yang kedua 0 lebih kecil dari 400, arsirannya keluar. Maka yang tidak kena dengan arsiran tersebut adalah ini, maka ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Oke, ini untuk menyelesaikan model matematika dalam program linear dan kita menentukan daerah pertidaksamaannya. Oke, masuk kita ke contoh yang ketiga. Seorang pedagang kue akan membuat 2 jenis kue. Setiap kue menggunakan modal Rp2.000. Dijual keuntungannya Rp1.000 per buah. Sedangkan kue B modalnya Rp3.000, dijual dengan keuntungan Rp1.500. Modal yang tersedia hanya Rp1.200.000. Paling banyak memuat hanya 500 kue setiap hari. Jika kue tersebut terjual habis, keuntungan maksimum, berarti keuntungan maksimum dari pedagang kue tersebut adalah, untuk penyelesaian, yang awal dulu kita kerjakan, kita buat dulu model matematikanya. Model matematika. Untuk menentukan model matematika, di sini ada 2 jenis kue. Oke, kita misalkan kue A itu adalah X, kue B itu adalah Y. Kita misalkan. Oke. Tadi di sini dibuat uang untuk modal untuk kue A dan kue B ada. Kue A ini 2.000, untuk kue B ini ada 3.000. Maka kita buat di sini 2.000 X ditambah 3.000 Y lebih kecil sama dengan modalnya tadi ada 1.200.000. Kita buat dulu bentuk seperti ini. Karena ini uang dan uang. Berarti modal dari kue A, kue B ini modal keseluruhan. Dapat kita sederhanakan ini. Oke, kita habiskan nilai 3 nolnya, berarti ini tinggal 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 1.200. Oke. Yang kedua, kita lihat di sini yang kedua X, Y, berarti kue A dan kue B, berapa muatan yang bisa memuat paling banyak tadi kuenya itu adalah 500. Maka kue A dan B ini memuat lebih kecil sama dengan 500. Nggak mungkin lebih dari 500. Harus lebih kecil sama dengan. Oke. Kita buat di sini. Ini merupakan nilai dari berapa banyak kue yang dimuat. Oke, kita lanjut. Keuntungan fungsi tujuannya. Keuntungan fungsi tujuan maksimum minimum ini kita buat fx, y. Di situ tadi ada 1.000 berapa tadi keuntungan untuk kue A, ini keuntungan untuk kue B. Oke, udah pasti X lebih besar sama dengan 0, Y juga udah pasti lebih besar sama dengan 0. Oke. Dari sini kita akan mendapat bentuk untuk model matematikanya. Yang pertama tadi kita akan melihat pertidaksamaannya adalah 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 1.200. Yang kedua, X tambah Y lebih kecil dari 500. Oke, X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Ini merupakan model dari pertidaksamaan dari soal cerita tersebut. Masing-masing ini pertidaksamaan ini kita akan mencari titik potongnya sama seperti contoh yang sebelumnya. Maka yang pertama 2X tambah 3Y sama dengan, kita ubah menjadi sama dengan berarti 1.200. Maka kita dapat di sini
titik potong pada sumbu X dulu. 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 1200. Maka 2X sama dengan 1200. X sama dengan 600. Kita dapat titiknya di sini 600,0. Yang kedua, kita lihat di sini. 2X tambah 3Y sama dengan 1200. Berarti di sini 2 kali 0 tambah 3Y sama dengan 1200. 3Y sama dengan 1200. Y sama dengan 400. Maka kita dapat titiknya 0,400. Ini masih dalam pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua, X. Kita lihat di sini untuk yang kedua. X ditambah Y sama dengan 500. Maka di sini kita dapat titiknya X tambah 0 sama dengan 500. X sama dengan 500. Maka kita dapat 500,0. Yang kedua, X tambah Y sama dengan 500. Di sini X, Y-nya 0. Maka X sama dengan 500. Ini 0 ya, 0 di sini, ini Y. Maka Y sama dengan 500. Kita dapat 0,500. Oke. Setelah kita dapat titik potong masing-masing, tadi kita disuruh mencari nilai maksimum. Untuk mencari nilai maksimum dapat kita tentukan, kita cari nilai X dan Y dari persamaan 1 dan 2 ini. Oke, kita pindahkan ke sini. Yang pertama tadi 2X tambah 3Y sama dengan 1200. Yang kedua, X tambah Y tadi 500. Ini dapat kita buat dengan cara eliminasi. Kita pindahkan, di sini kali 1, di sini kali 2. Maka 2X tambah 3Y sama dengan 1200. Ini kali 2. Masing-masing ini kali 2. Berarti 2X tambah 2Y sama dengan 1000. Oke, kita kurangkan. 2X dikurang 2X habis. Berarti Y sama dengan 200. Oke, nilai Y 200. Untuk mencari nilai X, kita pilih salah satu persamaan. Kita masukkan nilai Y-nya 200. Maka kita dapat X tambah Y sama dengan 500. Oke, X tambah Y, Y tadi 200 sama dengan 500. Maka X sama dengan 500 dikurang 200. Maka X sama dengan 300. Maka kita dapat nilainya, titiknya menjadi 300,200. Oke. Untuk mencari nilai maksimumnya, tadi untuk nilai objektif dari soal yang kita buat bahwa f x, y tadi di soal itu 1000x tambah 1500 y, ini keuntungan. Maka kita akan memasukkan titik, setiap titik dari grafik fungsi berikut. Misalnya ini kita buat grafiknya sumbu X, ini sumbu Y. Pertama tadi titik potong yang kita dapat adalah 600,0 dan 0,400. Berarti di sini kita misalkan 600, di sini tadi nilainya adalah 400. Kita tarik garis. Yang kedua tadi 500,0 dan 0,500. Berarti di sini 500. Di sini kita buat 500. Maka kita cari hasilnya. Oke, dari sini arsirannya tadi katanya di sini X lebih. Kita lihat besar dari 0. Berarti arsirannya seluruhnya seperti ini. Oke, ini juga sama. Berarti ini arsirannya ke bawah. Oke. Dari sini kita akan memperoleh HP-nya yang ini karena memperoleh dua arsiran. Garis pertama juga kena arsiran, garis kedua juga kena arsiran. Oke, dari sini kita akan memperoleh nilai maksimum dengan cara melihat titik yang terkena arsiran 2 kali. Berarti garis yang terkena arsiran 2 kali itu adalah ini. Kita lihat ini.
Oke, berarti titiknya di sini ini, coba kita lihat biar nampak. Ini dan ini kita ambil. Berarti titik yang ada di sini yang pertama dulu ini adalah, kita pindahkan berapa? Kita lihat di sini yang pertama adalah, kita lihat arsirannya. Yang kedua ini arsiran yang ada di sini. Oke, maaf ya, buat di sini. Ini yang kita ambil karena ini ada arsiran yang kena dengan garis ketiga. Maka yang kita ambil titiknya, maaf, ini dan ini. Karena itu arsiran yang kena dengan kedua arsiran tersebut. Oke, yang pertama dulu kita ambil titiknya 500,0. Ini titik yang ini dulu. Yang kedua 0,400. Yang ketiga 300,200. Ini dia 300,200. Oke, kita masukkan ke nilai fxy-nya tadi, berarti ke sini. Berarti kita buat 1000 kali 500 ditambah 1500 kali 0. Karena x-nya 0, maka kita dapat 500.000. Yang kedua 1000 kali 0 ditambah 400 kali 1500 atau 1000. Coba kita lihat. 1500 kali 400, maka kita dapat hasilnya 600.000. Yang kedua 1000 kali 300 ditambah 1500 kali 200, maka kita dapat juga hasilnya 600. Maka nilai maksimum ada dua, ini dan ini. Biasanya yang kita pakai hanya nilai batas dari pertengahan dari kurva pertama dengan kedua ini. Maka nilai maksimum yang kita peroleh adalah 600.000. Oke, untuk anak-anakku semua, udah berapa contoh yang ibu buat untuk hari ini? Semoga anak-anakku bisa mengikutinya dengan baik, sehingga ibu kasih nanti tugas di classroom sudah dipahami dan bisa dikerjakan dengan baik. Untuk anak-anakku seluruhnya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam SFD. Nah, untuk anak kami seluruhnya, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Kerjakan tugas kamu dengan baik dan benar. Jika kamu keluar dari rumah, jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Terima salam dari kami, salam sehat dan salam SFD. Semangat, fraternitas.